wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi hari ini kita sedang berada di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta. Di mana Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dengan Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tanggal 21 Mei 1773, di mana Masjid Gede Yogyakarta ini didirikan setelah Keraton Yogyakarta. Pemrakasannya ialah Sultan dan Nyai penghulu Fakih Ibrahim di Podiningrat, sedangkan pada arsiteknya yang terkenal waktu itu ialah Kiai Wiryokusumo. Nah, teman-teman, Masjid Gede Kauman ini sangat mencirikan budaya Jawa Islam. Hal itu bisa teman-teman lihat dari bangunannya yang terbuat dari pola 3 susun. Nah, pola 3 susun itu mencirikan kesempurnaan hidup. Apa saja sih kesempurnaan itu? Yaitu ada hakikat, syariat, dan makrifat. Masjid Gede Kauman tidak akan terlepas dari salah satu tokoh Muhammadiyah sekaligus pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, di mana dengan kedatangannya Kiai Haji Ahmad Dahlan mempengaruhi pendidikan yang ada di Masjid Gede Kauman, di mana kedudukan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah sepeninggal ayahnya yaitu Kiai Abu Bakar, beliau diangkat oleh Keraton Yogyakarta untuk menjadi seorang khatib amin atau khatib besar di Masjid Gede Yogyakarta, kota Kauman ini. Sebuah masjid yang berada di sebelah barat alun-alun Keraton Yogyakarta tidak pernah lepas dari seorang tokoh nasional sekaligus pendiri organisasi Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada zaman dahulu, masjid ini hanya digunakan untuk kegiatan seperti mengaji, salawat, dan amalan-amalan yang bersifat mistik. Nah, selanjutnya itu ada hubungan antara Masjid Gede Kauman dengan organisasi Muhammadiyah. Masjid Gede Kauman dengan organisasi Muhammadiyah ini memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kenapa sih tidak dapat dipisahkan? Itu karena Masjid Gede Kauman ini menjadi tempat bersejarah dan menjadi simbol semangat pembaharuan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui organisasi Muhammadiyah. Ada beberapa poin yang menjadi hubungan antara Masjid Gede Kauman dengan organisasi Muhammadiyah. Poin yang pertama itu, Masjid Gede Kauman ini menjadi saksi bisu lahirnya gerakan dakwah Islam yang bernama Muhammadiyah. Kemudian poin yang kedua itu, Masjid Gede Kauman ini menjadi tempat berkumpulnya dan beraktivitas para tokoh Muhammadiyah awal seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan. Lalu poin yang ketiga itu menjadi simbol semangat pembaharuan Islam yang diusung Muhammadiyah. Dan yang poin keempat itu, di pelantaran masjid ini pula Kiai pernah membariskan kepanduan Hizbul Watanah, Badfinder Muhammadiyah bagi kalangan muda yang didirikan pada tahun 1921. Jadi hubungan antara Masjid Gede dan organisasi Muhammadiyah adalah Masjid Gede ini menjadi saksi bisu bagaimana perkembangan Islam di kota Yogyakarta, serta menjadi saksi perkembangan salah satu Islam terbesar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nah, teman-teman, Masjid Gede Kauman ini sudah mengalami banyak sekali perubahan. Pada 20 Syawal 1189 Hijriah telah dibangun serambi masjid yang digunakan sebagai ruang penyimpanan serbaguna. Kemudian di bagian halaman utara dan selatan masjid ini terdapat ruang pagongan yang biasanya digunakan untuk memainkan gamelan pada bulan Maulid dan juga digunakan untuk dakwah. Kegiatan ini biasanya disebut sekaten dan masih dilestarikan sampai dengan sekarang. Kemudian untuk bagian dalam masjid ada mihrab dan mimbar. Selain itu ada sesuatu yang unik, yaitu maksura. Jadi maksura ini itu sebuah ruangan kecil di saf bagian depan yang biasanya dikhususkan bagi sultan dan keluarganya saat melaksanakan ibadah. Nah,
teman-teman, suasana Masjid Gede Kauman ini sangat menyejukkan. Selain menyejukkan karena kekayaan budayanya, Masjid Gede Kauman ini juga menyejukkan karena di sekelilingnya disekelilingi oleh kolam yang mengelilingi serambinya. Jadi, serambi ini dialiri dengan air jernih yang biasanya digunakan untuk cuci kaki para jamaah sebelum memasuki masjid. Oke teman-teman, jadi sekarang saya ada di Langgar Kidul, yang dimana tempat ini dahulunya diperuntukkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk menyebarkan atau mengajarkan ajaran-ajaran kemuhammadiyahan yang ada di Yogyakarta ini. Langgar ini didirikan pada tanggal 18 November 1912. Dari Langgar inilah Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan ilmu agama sekaligus kepekaan pada para muridnya. Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tepat di depan rumahnya, masih dalam kompleks rumah beliau. Jadi teman-teman, Muhammadiyah tidak dapat dipisahkan dari Kampung Kauman Yogyakarta. Begitu pula sebaliknya, karena pendiri Muhammadiyah yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan putra yang dilahirkan di Desa Kauman, Yogyakarta. Di sini saya sedang berada di makam Kiai Haji Ahmad Dahlan yang penuh kesederhanaan. Sebenarnya sudah banyak yang mengingatkan, salah satunya adalah Bung Karno. Mengapa makam Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat sederhana? Tetapi warga Muhammadiyah mengatakan bahwa kita meneruskan gerakannya, bukan mengagung-agungkan makamnya. Seperti yang bisa teman-teman lihat, di sini makam Kiai Haji Ahmad Dahlan terbuat dari batu bata yang direkatkan dengan semen sehingga membentuk persegi panjang, dan di tengahnya dikosongkan, hanya saja diisi dengan bebatuan kerikil, dan di jiratnya hanya berisi nama Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berada di posisi bagian atas. Kemudian jika dilihat, sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan ini merupakan tokoh yang membawa kebangkitan bangsa melalui kesederhanaannya. Juga telah menjadi inspirasi oleh banyak masyarakat atas jasa-jasa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa ini melalui pembaharuan Islam dalam pendidikan. Sebuah riwayat mengatakan alasan mengapa makam Kiai Haji Ahmad Dahlan dan istrinya dimakamkan di tempat yang berbeda karena masyarakat Karangkajen merupakan basis pendukung Muhammadiyah pada masa awal berdirinya di tengah berbagai rintangan yang dihadapi Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam lingkungan Kauman. Dengan riwayat yang meyakini Kiai Haji Ahmad Dahlan bukanlah asli kelahiran Kauman, serta karena ketika wafatnya istri Kiai Haji Ahmad Dahlan saat itu sedang terjadi penjajahan oleh Jepang, sehingga cukup sulit jika harus dimakamkan di Karangkajen satu kompleks dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Atas hal itu, Nyai Ahmad Dahlan dimakamkan di pemakaman Kauman, dan dikuatkan pula bahwa Nyai Ahmad Dahlan merupakan putri asli kelahiran Kauman. Walaupun keduanya dimakamkan di lokasi yang berbeda, namun terdapat ikatan historis, sosial, dan emosional yang kuat terkait berdirinya Perserikatan Muhammadiyah yang tak mungkin dapat dipisahkan antara kedua kampung tersebut, yaitu antara Kauman dan Karangkajen. Nah, kemudian tuh ada pelajaran yang bisa diambil dari keadaan makam Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sederhana. Kesederhanaan makam Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, menjadikannya simbol penting dengan berbagai pelajaran berharga. Makam beliau yang jauh dari kesan mewah dan megah mencerminkan beberapa nilai penting diantaranya. Yang pertama itu ada kesederhanaan dan kezuhudan. Terus yang kedua itu ada kepedulian terhadap sesama. Yang ketiga ada kesetaraan di mata Allah. Yang keempat, sifat fana dunia, dan yang kelima itu ada fokus pada amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kartika Kuswara dengan NIM 23001203 dari kelas akuntansi B. Jadi kesan-pesan yang saya dapatkan dari kunjungan ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu tak lupa dan selalu kita ingat yaitu tentang kesederhanaan yang diajarkan oleh beliau. Seperti yang kita lihat bagaimana sederhananya makam beliau dan bagaimana kesederhanaan makam umat Muhammadiyah yang bisa kita lihat yang ada di sini, mengajarkan kita tentang kesederhanaan dan sangat-sangat ditekankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan diajarkan kepada umat-umatnya. Mungkin cukup sekian kesan dan pesan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Savana dengan NIM 23000-12064. Setelah saya mengunjungi makam Karangkanjen, saya mempunyai pesan dan kesan, di mana kesan saya setelah mengunjungi makam ini, saya mengetahui betapa sederhananya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pesan saya terhadap generasi muda serta generasi selanjutnya yaitu kita harus mencontoh kesederhanaan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut. Baiklah, setelah saya berkunjung ke Masjid Gede Yogyakarta, di mana kesan yang dapat saya ambil itu dari historis dan budayanya, karena Masjid Gede ini sangat memiliki nilai sejarah yang tinggi, dengan suasana di masjid yang sangat ramai, namun hati kita akan menjadi tenang untuk jiwa bagi para pengunjung, dan juga kita bisa merasakan kekhusyukan dan semangat beribadah yang sangat tinggi. Untuk bangunan yang di Masjid Gede itu menurut saya sangat menakjubkan, karena atap masjid yang bertingkat-tingkat dengan bentuk ujuk melambangkan filosofi Jawa tentang kehidupan, dan juga untuk ukiran-ukirannya yang menurut saya sangat estetik dengan ukiran yang hingga menunjukkan kehalusan seni dari budaya Jawa tersebut. Untuk letak strategis dari Masjid Gede Kauman ini sangat-sangat strategis karena dia berada di pas alun-alun utara Yogyakarta. Untuk pesan yang saya dapat ambil ini, marilah kita menghargai sejarah dan budaya, karena ini merupakan warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan, dan untuk meningkatkan keimanan juga. Dan untuk tips dari saya agar berkunjung ke Masjid Gede Kauman itu, diusahakan untuk berpakaian rapi dan sopan dengan menjaga ketenangan, dan yang paling terakhir itu menjaga lingkungan dari Masjid Gede Yogyakarta tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sefa Natalika Kalista dengan NIM 23000122074. Saya dari akuntansi kelas B. Di sini saya ingin memberikan pesan dan kesan setelah kunjungan saya ke makam Karangkanjen, yaitu makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah kunjungan ini, saya mendapatkan pengalaman yang penuh makna. Di sini kita dapat merenungkan jasa-jasa beliau dalam usahanya memajukan umat Islam dan bangsa Indonesia. Saya di sini terkesan dengan makam yang sederhana. Di sini dari makam tersebut itu mencerminkan kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan yang apa adanya dan tidak berfoya-foya. Kemudian dari suasana di makam ini penuh dengan kedamaian. Lalu dengan mengunjungi makam ini menjadi semangat kepada kita para penerus bangsa, yaitu anak muda, agar kita dapat meneruskan perjuangan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu untuk meneruskan berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Lalu kita dapat meneladani keteladanan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam hal ketaatan beragama dan komitmen terhadap kemajuan umat dan bangsa. Lalu kita dapat menjadi introspeksi diri agar kita selalu meningkatkan amal soleh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berkunjung di Masjid Gede Kauman yang ada di Yogyakarta, kesan dan pesan saya, Masjid Gede Kauman memiliki arsitektur Jawa yang megah dan mencerminkan kekayaan budaya Yogyakarta. Masjid Gede Kauman adalah tempat yang istimewa yang menawarkan banyak hal bagi pengunjungnya. Masjid ini adalah tempat yang ideal untuk belajar tentang budaya dan sejarah Yogyakarta, serta untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan saya setelah mengunjungi Langgar Kidul,
saya dapat mengetahui kegigihan dan juga keteguhan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan pembaharuan Islam. Pesan saya, sebagai generasi muda, kita harus meneladani keteguhan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam memperjuangkan pembaharuan Islam. Setelah berkunjung ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, memberikan pengalaman serta kesan penuh makna dan inspiratif. Dari makam beliau ini, mengajarkan saya tentang arti kesederhanaan dan sifat beliau yang bersahaja, serta apa adanya. Kemudian ada rasa semangat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makam ini menjadi pengingat untuk saya dan juga orang lain bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mempunyai semangat juang yang tinggi dalam berdakwah dan menyebarkan pembaruan Islam. Semangat beliau yang tinggi ini membuat saya terkesan dan menginspirasi untuk terus berjuang ke depannya. Mengunjungi makam Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya sekedar wisata religi, tetapi juga sarana untuk introspeksi diri dan meningkatkan kualitas diri. Kita dapat meneladani keteladanan beliau dan menerapkan nilai-nilai luhur yang diajarkannya dalam kehidupan sehari-hari. مسكتي فيها وانا مستقتل عليها، سيبي ضحكتك